Oh, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Donyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mbak ini saya membantunya? Oh iya, maksudnya saya kan baru renew kontrak 1 bulan, masuk kontrak ketiga. Siap. Cuman ini saya ada masalah sama majikan. Saya kan di sini kerja jaga nenek, jaga bapak sama ibunya sama adiknya. Nah, ibu sama majikan saya yang gaji saya itu tidak satu, maksudnya saling benci gitu, saling benci. Nah, sekarang masuk ibunya itu masuk rumah sakit. Saya itu masalahnya nggak boleh bantu. Setiap siang anak-anaknya di sini minta saya nganterin makan ke rumah sakit buat ibunya. Tapi majikan saya tidak menginginkan itu, gitu. Saya hanya disuruh jaga kakek. Nah, terus majikan saya ke adiknya kalau dia mau mengembalikan saya bulan 8 tanggal 31 2024 untuk kembali ke Indonesia, dan dia bilangnya mau berusaha untuk biar saya tidak bisa kembali lagi ke Hong Kong. Itu menurut saya tidak punya masalah apa-apa ya, maksudnya saya hanya di sini kerja, ini masuk kontrak ketiga baru 1 bulan. Kalau misalkan saya mengajukan notis sendiri di bulan ini, masih bisa nyari majikan nggak di Hong Kong? Bisa dong. Bisa. Jadi saya bisa mengajukan notis Halo. Surat notis itu harus diambil dari agen yang proses kita apa gimana, Mas? Begitu boleh. Dikirimin juga bisa. Draftnya bisa kita kirimin, sampean tulis sendiri juga boleh, nggak ada masalah itu. Tinggal di print aja. Kalau besok saya ke kantor sampean, alamatnya di mana ya? Besok saya libur. Oh, boleh ke kos WB. Kos WB Exit C. di MTR Exit C. Exit C. Siap. Buka jam berapa? Sorean. Ya, mungkin agak sorean bisa paling. Jam berapa, bojoku? Jam 4 setengah 5. Jam 4 atau setengah 5, jam 3 masih cukup nggak waktunya? Oh, masih kan saya besok libur. Pokoknya di kontak aja kalau misalnya nanti kita pagi apa siang bisa, ya nggak ada masalah. Ya. Ya besok mendingan saya ngobrolin lebih jelasnya, maksudnya detailnya tuh besok saya kesana aja ya. Nggak apa-apa, tapi Maksudnya tapi gini, saya pingin juga jelasin ke sampean supaya sampean itu tidak berpikiran atau ketakutan, kekhawatiran atau apapun. Jadi begini loh, majikan mau ngomong apa aja ke kita itu boleh dan dipersilahkan ya kan. Tetapi penilaian imigrasi itu kan dari rekod sampean. Sampean sudah berapa lama di Hong Kong, berapa kali finish, itu bisa dipatahkan cuman kata-katanya majikan. Jadi kalau ataupun dia bilang ya diiyain, ya suka-suka kamu lah, terserah, gak ada masalah gitu loh. Karena sekali lagi pikiran orang marah ya kan, karena mereka berseteru dan sampean dijadikan apa namanya, sansak atau bahan untuk jadi kambing hitam semuanya itu. Yang penting sampean tetap tenang, sampean tetap asik, walaupun ya harapannya sih bisa menyelesaikan semuanya sampai finish dan semuanya. Kita berharapnya sih seperti itu. Tapi yang tahu situasi, keadaan dan kondisi di sana kan sampean. Yang bisa menentukan juga sampean sendiri. Yang jelas kami hanya mendengar apa yang sampean sampaikan. Tapi kembali lagi di mana bahwa ketika kita mendengar pun kita memilah apa perasaan yang sampean alami, apa yang sedang sampean pikirkan itu kan tertuang dari kata-kata. Ketika tertuang dari kata-kata kan kita belajar membaca. Dengan sampean berbicara seperti itu kan kita membayangkan situasi dan keadaan yang ada di sana. Karena impossible dan gak mungkin kalau orang gak frustasi, brudrek atau pingin ada orang lain yang diajak ngomong kan gak mungkin juga akan telepon kan, seperti itu tuh Mbak. Iya. Gak ada masalah, boleh. Tadinya kan saya tuh selalu diam tuh
kan selama 4 tahun ini loh Mas, saya tuh kerjaan saya tuh nggak pernah banyak omong gitu, maksudnya yang di rumah sini nggak suka kalau saya ngomong apa-apa cerita ke majikan, dan majikan pun minta saya apa-apa divideoin, tapi saya nggak berani karena saya tuh bukan konteks saya tuh nggak mau ikut campur urusan mereka gitu. Kalau misalkan lagi nenek lagi berantem lagi apa sama kakek, karena mereka itu nenek sama kakek itu kan selalu ribut lah tiap hari itu, hampir nggak pernah nggak ribut tiap hari dari bangun sampai tidur lagi tuh. Saya tidak pernah melakukan itu. Misalkan majikan minta videoin, saya nggak pernah mau videoin, biarin aja, maksudnya karena ya itu konteksnya mereka. Saya tidak ingin lebih istilahnya masalahnya semakin rumit gitu. Saya mah yang penting saya kerja. Dan selama 4 tahun ini, selama 4 tahun lebih ini, saya tuh tinggal kerja di sini, mijit 3 orang, Mas. Pagi nenek 2 jam, nanti sore kakeknya, nanti malam anaknya. Saya tuh nggak pernah ngeluh. Saya tuh nggak pernah istilahnya, bayangin 4 tahun loh, 4 tahun lebih saya mijit, dan itu tidak pernah absen kecuali saya libur. Kerja saya tuh, dan kakek kan harus diurus, saya harus nyuntik insulinnya, harus tes darahnya, harus tahu gula darahnya tiap hari, pagi sore, obatnya ngecap obatnya pagi sore, semua tuh istilahnya udah berperilaku tuh seperti lebih dari suster gitu loh, mengurus 3 orang yang sakit, karena adanya juga punya istilahnya keterbatasan, maksudnya untuk kayak dia mungkin habis sakit stroke gitu loh. Jadi ya intinya saya tuh ngurus 3 orang sakit, tapi saya tidak pernah menuntut banyak. Sekarang pun rindu kontrak ketiga, saya tidak pernah menanyakan masalah long service, saya tidak pernah menuntut naik gaji, enggak sama sekali saya ke majikan pun tidak menuntut apapun. Saya mah tanda tangan aja. Yang penting istilahnya saya mah kerja mau ya semampu saya gitu. Saya tuh tidak mau banyak omong, kalaupun ada masalah di antara mereka kan saya tidak tahu. Itu mah istilahnya urusannya mereka gitu. Saya mah hanya di sini kerja. Tapi sekarang keadaannya seperti ini, saya kan posisinya jadi bingung. Anaknya yang, karena kan di sini saya satu rumah sama nenek sama kakek sama anak adiknya. Jadi nenek masuk rumah sakit, kita juga harus tanggung jawab dong. Kemarin nenek masuk rumah sakit, nggak mungkin dong orang tua masuk rumah sakit dibiarin sendiri. Karena saya kan di sini kerja. Saya mengantarkan dia ke rumah sakit. Itu namanya tanggung jawab. Saya mengantarkan dia ke rumah sakit. Saya menunggu dia di rumah sakit sampai masuk ruangan, dan nggak ada satu orang pun anaknya datang ke rumah sakit bantu saya. Saya sendiri di rumah sakit sampai nenek masuk ruangan baru anaknya datang. Kadang-kadang nggak mungkin dong. Betul. Kadang-kadang kebaikannya, mohon maaf saya potong, kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan itu tidak dilihat sama mereka karena tertutup oleh kebencian atau tertutup oleh persengketaan gitu kan. Nah, di situ yang yang menyebabkan keadaan sampean ini gimana sih keluarga? Kenapa saya jadi ya kan itu kan yang sampean rasakan kan itu kan. Yang sampean rasakan kan begitu tuh. Iya, mungkin saya tuh mungkin mereka tuh mungkin keberatan ini masuk kontrak ketiga, mungkin ada harus dibayar long service apa-apa, padahal saya tuh nggak pernah nanya ke majikan ini saya masuk kontrak kemarin aja tanda tangan, saya nggak nanya itu loh Mas. Ini gimana kontrak ketiga ada long service, nggak sama sekali, nggak nuntut apa-apa, tanda tangan aja, saya nggak nuntut gaji apa, nggak, walaupun mungkin kok tiba-tiba masalah. Kalau menurut saya nggak apa-apa. Mereka mencari-cari lah. Bertanya juga nggak masalah sih sebenarnya menurut saya. Tapi it's okay, fine. Saya ngerti perasaannya Samen. Jadi ya sekali lagi kalau memang seandainya yang ingin saya sampaikan, kalau Samen memang mau memutuskan untuk break, terus apakah Samen mau artinya masih tetap ingin berjuang di Hong Kong kembali lagi, atau ya istirahat dari kesumpekan ini dulu, terus nanti mau balik lagi, itu yang harus kita perhitungkan. Jadi sekali lagi. Ya aku kan tadinya juga aku masih mau bertahan, baru mau pulang gitu. Aku belum pernah pulang loh Mas. Selama mulai datang ke Hong Kong 2018 sampai sekarang ini belum pernah cuti sehari pun gitu. Istilahnya belum pernah pulang Indo, dan memang belum ada rencana gitu. Belum ada rencana pulang Indo. Tadinya tuh ya udah selesainya lah. Misalnya karena ada 1-2 hal masih harus kerja di sini gitu. Aku belum mau pulang Indo, dan aku juga nggak pernah minta cuti, nggak pernah minta apa sama majikan juga, nggak. Kerja. Tak pikir kalau memang mereka, saya cuman pas
dapat WA kan majikan ke adiknya ngomong seperti itu. Maksud mereka apa gitu? Maksudnya saya kerja nggak pernah nyari masalah, istilahnya saya libur disuruh hari Rabu manut, istilahnya nggak pernah banyak tuntutan lah, istilahnya kan orang-orang libur hari Minggu, saya mah libur hari Rabu sendiri, tapi nggak masalah gitu. Selagi istilahnya mereka nyaman ya sayanya nyaman ya, nggak ada masalah buat saya gitu. Siap. Mantap. Jadi ya memang yang dicarikan bukan libur ke Hong Kong, yang dicarikan gambar singa. Selembar kertas gambar singa. Ya artinya ini loh, aku butuh sampean bisa datang untuk menceritakan bahwa ini loh. Jadi kalau kita mau keluar negeri, nah salah satu contohnya itu begini. Nah ini mau saya jadikan role model kan. Artinya saya tidak ingin hanya menyampaikan orang yang punya masalah, orang yang punya keluhan, orang yang mumet dasi gitu. Tapi justru kita harus tampilkan perjuangan itu begini loh. Sampean itu sebuah figur untuk orang lain bisa ngelihat bahwa begini loh. Jadi berbagai macam cerita, kita pingin ngambil cerita yang positif. Kita mau ngambil pengorbanan. Kita mau mengambil kebesaran hati, ya kan? Dengan karakter-karakter yang seperti itu. Mohon maaf sekali lagi, kita minim menampilkan orang-orang yang memang punya capable dan kapasitas untuk bisa menyampaikan. Orang teman-teman ngerasa bahwa aku kayak gini. Enggak, ada nilai yang harus share ya. Nilai yang harus disebarkan kepada mereka bahwa perjuangan untuk Hong Kong sampai di titik ini itu perjuangannya kan pasti macam-macam. Belum lagi masalah keluarga, belum lagi masalah yang di Hong Kong. Jadi biar orang itu enggak segampang menilai bahwa teman-teman kerja di Hong Kong ini hanya sebagai pembantu saja. Tapi value-nya lebih. Iya, ini belum saya korek lagi bagaimana sampean mendidik anaknya. Belum lagi kehidupan keluarga sampean. Kalau di Hong Kong aja bisa bertahan sampai sekian lama, otomatis ya harapannya yang di rumah kan baik-baik saja, dan itu harus jadi bahan contoh ya. Ini bagian role model, ini bagian dari penggambaran situasi keadaan bagaimana sih perjuangan di Hong Kong. Nah, saya tunggu besok, kita kabar-kabar aja terus. Jadi apapun ceritanya nanti kita bicarakan lagi untuk mempertimbangkan itu semuanya. Dan kalau memang masih ada keinginan mau kerja lagi di Hong Kong, nah itu kita benar-benar atur strateginya yang bagus. Jangan juga aku menjadi seseorang yang ngomporin, ngebreak, terus akhirnya nanti disuruh datang proses sama aku, itu kan ya juga tidak seperti itu. Karena bagaimanapun kan saya tidak mencari, tapi saya dicari. Apa yang saya sampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan kan, artinya sampean juga nelpon saya, itu kan bagian dari rasa kepercayaan ya. Saya sangat berterima kasih sih. Iya, saya juga kan kenapa saya minta mencari nomor ini, karena gini loh, ketika saya bercerita masalah ini kan istilahnya masalah intern, masalah ya siapa. Cuman ketika kita berbicara kepada orang yang salah kan akan semakin rumit ke depannya. Maksud saya tuh, saya hanya ingin mendapatkan, ketika kita ada di posisi ini kan yang kita cari itu solusi terbaik, tapi istilahnya jangan sampai ingin keluar dari masalah tapi nambah masalah. Saya tuh nggak mau gitu. Ingin menyelesaikan masalah dengan secara baik-baik. Kalaupun saya harus keluar dari sini, saya masuk ke sini dengan baik-baik. Kalaupun keluar dari sini mereka tidak suka dengan saya akan tetap keluar dengan secara baik-baik. Kalaupun saya harus notice. Mantap. Seperti itu. Ini yang namanya bertanggung jawab. Oke. Sampai ketemu besok Mbak Mudah-mudahan ada jalan terbaik buat sampean. Amin. Apapun keputusannya yang diambil ya. Sehat selalu. Ada lagi yang kira-kira mau ditanyakan? Cukup? Besok kontak saya aja. Oke, besok saya datang. Oke, makasih. Sehat selalu buat sampean yuk. Oke. Waalaikumsalam. Piye bojoku? Woi. Mbak sing semangat yo. Kita tunggu besok. Ya, kita tunggu besok. Mbaknya keputusannya, intinya pemikirannya udah dewasa banget, mateng kayak gitu kan. Jadi nggak menye-menye. Intinya mbaknya itu benar-benar mentok, butuh seseorang yang diajak diskusi. Jadi
datang untuk. Nih, aku seneng. Penontonku cerdas ini begini. Subscriber Ini nggak cerdas. manja, tapi bener-bener rasa tanggung jawab besar. Ini subscriber cerdas. Kalau subscriber sih, tapi ini penonton yang cerdas. Saya suka. Sehat selalu buat kalian. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye.